Ini namanya buah ciplukan ya. Manis. Manis ya teman-teman. Teman-teman, di kebunku ini sebenarnya yang banyak aku semai bibit cabai. Cuma aneh ya, yang tumbuh kok ciplukan. Banyak kali tumbuh ciplukan di sini ya teman-teman. Ini sepertinya bibitnya dibawa burung ya. Jadi cuaca hari ini sangat panas ya teman-teman. Aku baru selesai kerja di dapur tadi. Jadi aku mau berbagi cerita sedikit ya teman-teman. Aku sudah sentil sedikit di Facebook aku ya, Silviana Hobi. Ini begini teman-teman. Waktu itu kira-kira pukul 6:30 maghrib, pukul 7 malam kurang seperempat ya. Jadi waktu itu aku baru saja habis teleponan dengan temanku yang ngabarin bahwa dia sakit corona. Jadi waktu itu aku langsung kaget ya, karena dia teman baik ya, tinggalnya di Kota Pekanbaru. Jadi aku langsung video call dia, tanya ciri-cirinya seperti apa, rasanya bagaimana. Jadi katanya dia sih sekarang ya cuma katanya tenggorokannya ini macet gitu ya. Lendir dahak memang nggak ada ya di tenggorokannya teman. Cuman nafas kayaknya susah seperti itu. Bilang kok bisa begitu? Iya katanya macet gini, hidung nih kayak tersumbat gitu. Katanya kalau makan seperti nggak ada rasa dan hidung nggak bisa mencium katanya. Dia bilang begitu. Aduh, aku bilang kan. Terus dia cerita badannya juga sakit semua. Terus aku tanya dia kerja nggak? Dia bilang nggak kerja. Di mana boleh kerja? Disuruh libur sama perusahaannya. Dia manajer salah satu perusahaan ya teman-teman. Katanya kalau kerja ya nggak mungkin lah, nanti kan nyebar ke karyawan yang lain. Jadi aku bilang iya. Jadi sudah berapa lama dia nggak kerjanya? Sudah seminggu. Jadi aku bilang wah gerah lah ya. Biasanya kan soalnya dia orangnya tipikalnya suka gerak, rajin lah pokoknya orangnya ya. Iya katanya nggak bisa ngapa-ngapain, kesel mau kesana kemari nggak bisa. Jadi terpaksa apa-apa telepon pakai Gojek gitu ya. Jadi aku bilang ya sabarlah katanya. Aku bilang gitu. Terus dia bilang cuma katanya gini loh Sian. Dia bilang kayaknya kita jadi bersyukur ya. Katanya aku sekarang kan rajin jemur di matahari pagi karena dia libur nggak kerja ya. Pagi-pagi dia jemur, kadang-kadang siang tengah-tengah siang terik dia jemur juga. Terus jadi kena matahari tuh enak badannya. Iya aku bilang soalnya dia kan orang kantoran. Jadi kalau orang kantoran ini ya teman-teman ya namanya orang cari hidup ya, bekerjanya memang harus di kantor. Jadi memang jarang kena matahari. Jadi dia begitu kena matahari katanya badannya segar. Ya. Terus aku candain. Biasanya penyakit begitu tuh memang kenanya di orang-orang kantor ya. Karena mereka kerjanya di tempat AC gitu bersih. Kalau orang seperti aku kere, jongos hari-hari kerja macam lembuk gitu. Aku bilang ya jauh lah dari penyakit itu. Aku bilang begitu ya teman-teman. Jadi kami cerita cukup lama ya. Ada kira-kira setengah jam. Sesudah ngobrol gitu aku bilang ya sudah aku mau ke kedai ya, mau beli sesuatu, ada perlu beli sesuatu lagi aku bilang. Nggak lupa juga aku saranin supaya dia minum jamu temulawak ya, karena itu juga membantu. Aku bilang kalau susah bikin dia langganan aja sama tukang jamu, aku bilang begitu ya teman-teman. Jadi setelah itu habis pembicaraan kami pukul 6:30 aku pergi keluar ke kedai. Bukan kedai Pak Ab ya, kedai Pak Ab kebetulan waktu itu tutup ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Jadi aku pergi kedai agak jauh, aku jalan kaki ya. Jadi sesudah pulang dari kedai itu kebetulan kedainya tutup juga. Jadi aku pikir ya sudahlah, nggak lama setelah pulang dari kedai itu jalan kaki nggak sampai 5 menit, deket ya teman-teman. Sudah itu aku pulang gitu, aku duduk itu kira-kira pukul 8 ya. Aku rasa kok perut rasanya lapar gitu ya. Memang sih terakhir makannya itu jam 2 siang. Habis itu nggak makan apa-apa lagi ya. Memang karena males ya. Rasanya udah cukup kenyang gitu. Memang aku biasanya begitu ya teman-teman. Kalau nggak jam 2 makan terakhir, kadang-kadang jam 4 nggak tentu. Tergantung perut maunya bagaimana gitu. Jadi sesudah itu aku duduk
di situ ya sambil ngedit-ngedit ya. Biasa kalau malam memang begitu kerjaan aku, atau nengok-nengok lagu-lagu begitu ya. Rasanya aku bilang kok aku lapar. Jadi setelah lapar itu aku ambillah nasi di rice cooker dan makan kira-kira 2 sendok makan. Habis itu ya udah agak lega ya. Cuma badan kok rasanya nggak enak gitu ya. Ya habis itu aku bilang kok hidung aku rasanya macet ya gitu. Kok kayaknya agak susah gitu mau bernapas gitu ya. Aku bilang kenapa ya? Badan mungkin meriang, aku bilang mungkin begitu ya, badanku meriang. Jadi aku minumlah tolak angin, merek tolak angin ya teman-teman. Aku minum. Jadi waktu minum itu ya reaksi pertamanya memang beberapa detik pertama itu lega karena dia ada minnya. Jadi cuma rasanya setelah itu tiba-tiba nafas menjadi lebih berat lagi ya teman-teman. Terus aku berseru ya dengan anak-anakku. Kebetulan waktu itu suamiku nggak ada di rumah ya, memang jam segitu dia suka kerja lembur ya. Jadi aku bilang, aduh kok mama payah napas ya ini ya. Aku bilang, sudah panik ya teman-teman waktu itu. Terus mungkin karena panik, jadi jantungku debar-debar. Jadi aku bilang kok payah aku tarik napas begitu ya teman-teman. Kok susah, aduh aku bilang begitu. Anak-anakku juga udah panik ya, aku bilang begitu. Langsung yang kecil itu bilang, ayo mama baca doa mama katanya. Terus aku pergilah ke dapur gitu mau cari apa gitu ya, aku panik. Jadi yang ada di pikiranku, aduh kenapa ini ya Tuhan, ini kok gejala-gejalanya mirip seperti yang aku cerita sama temanku barusan ya. Seolah-olah kan aku cerita sama dia video call gitu ya, berhadapan-hadapan. Jadi seolah-olah virus yang di sana langsung nular ke aku gitu lewat video call begitu ya Tuhan. Masa iya sih aku kena corona, aku bilang begitu ya Tuhan. Jadi aku panik karena aku pikir aduh bagaimana ini ya, masa suruh suamiku bawa aku ke dokter. Aku bilang dia nggak ada di rumah. Habis itu kalau dia mau bawa ke dokter bagaimana, anakku ditinggal di rumah, takut ya mereka berdua kalau malam-malam tuh di rumah begitu ya. Aku sudah panik. Habis itu aku jalan ke dapur. Tiba-tiba aku teringat suamiku pernah bilang katanya kawannya ada yang kena corona, jadinya ya sering punya bawang putih segar. Jadi aku bilang waktu itu masih duk. Yalah aku coba, aku ambil bawang putih 1 siung yang kecil ya teman-teman, 1 siung yang kecil. Jadi aku pas kulitnya, aku gigit nggak pakai cuci lagi teman-teman, langsung gitu aja gigit. Udah tuh aku gigit, aku punya gitu ya. Jadi reaksinya 1 menit pertama waktu itu nafas sudah agak enak sedikit ya. Ini masih batuk ya. Baru hari ketiga ini teman-teman sejak kejadian ini, hari ketiga. Jadi sesudah itu 2 menit pertama sudahlah agak lega gitu ya. 5 menit pertama baru aku rasakan nafas aku lega begitu ya. Ya Tuhan aku bilang. Kemudian tapi badan masih nggak enak gitu. Badan nggak enak mungkin karena jantungku debar-debar. Memang masih debar-debar jantung. Jadi aku bilang anak-anakku, ayolah cepat kalian gosok gigi karena mama nih kayaknya kurang sehat nih. Mama bilang gitu ya. Jadi anak-anakku yalah mereka pergi gosok gigi. Ya jadi terasanya waktu itu badanku memang nggak enak ya. Aku nggak bisa sebut seperti apa, cuman rasanya tuh bagaimana ya teman-teman, gerah gitu. Pokoknya nggak enak. Yang paling nggak enak tuh kenapa? Hidung nih tersumbat. Padahal aku nggak ada lendir, nggak ada selemong, nggak ada ingus, nggak ada dahak atau apapun itu, nggak ada. Tenggorokannya bersih, tapi kayaknya macet gitu ya di tenggorokan, seperti tiba-tiba saluran tenggorokanku tuh menciut gitu sehingga susah untuk menarik oksigen di ruangan itu ya. Jadi malam itu anak-anakku sudah pergi ke kamar ya untuk istirahat. Aku suruh istirahat lebih cepat. Aku pun juga istirahat ya. Aku tidur baring-baring gitu pun rasanya di kamar ya, narik nafas pun agak susah ya teman-teman. Kayaknya udara di kamar ini kok sedikit gitu ya, oksigennya payah tarik. Jadi aku tidur bolek seperti itu ya teman-teman. Mungkin karena sudah panik ya, terus juga memang karena sudah kecapean, akhirnya aku pun tertidur. Nah jadi karena kejadian begitu teman-teman, besoknya itu kebetulan kan malam itu hujan. Jadi sampai besok itu paginya tuh cuaca mendung, jadi kita nggak dapat matahari ya.
Memang aku jarang sekali berjemur di matahari pagi. Paling cuma pagi-pagi hanya melihat di kebun sebentar, ngeremot-ngeremot gitu ya. Itu sudah sekali berjemur. Tapi kalau untuk sengaja berjemur di teras tuh aku memang biasanya enggan, karena aku lebih mau buru-buru kerja ya teman-teman, nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, biar semua cepat selesai, masuk begitu. Jadi hari itu memang aku nggak ada berjemur, cuma aku memang ada buat jamu. Aku buat jamu, stokku kan masih banyak ya. Jadi aku ambillah sekeping gitu, aku cuci bersih, tumbuk, tuang di gelas gitu, seduh, dan aku minum, dan itu diminum satu keluarga ya, karena aku merasa ini gejalanya persis seperti yang dialami temanku ya, yang katanya kena COVID ya. Dia pergi ke dokter dan oleh dokternya dikasih vitamin ya. Waktu itu kalau aku sih nggak ada minum apa-apa, aku cuma makan bawang putih aja ya teman-teman. Jadi aku bikinlah jamu itu keesokan harinya, dan itu diminum satu keluarga, anakku dan suamiku ya teman-teman. Dan lusanya, hari ketiganya, itu hari ini ya teman-teman, aku berjemurlah di teras ya, karena aku rasanya cukup panik ya, karena hari kedua itu menjelang sore lagi, nafas itu mulai macet lagi ya teman-teman. Cuma nggak separah yang seperti hari pertama. Yang hari kedua tuh jadi jantung jadinya berdebar-debar, yang kurasakan seperti itu. Jadi malam tuh aku juga mengkonsumsi 1 siung kecil bawang putih ya, dan itu memang karena terasa memang hidung sudah mulai macet-macet gitu. Karena waktu itu aku barusan keluar ya, masih dekat-dekat sini, mau tanya les matematika untuk anakku yang kecil. Jadi memang biasanya sudah dari dulu aku kalau kemana-mana sekitar sini memang nggak pernah pakai masker. Jadi aku pikir mungkin aku sudah sehat lah ya. Jadi aku pergi lagi keluar nggak pakai masker lagi. Jadi sesudah pulang dari sana sore itu ya, aku mandi dan aku terasa hidungku mulai macet-macet lagi gitu teman-teman. Karena aku takut ya, kayak kejadian yang sehari sebelumnya, aku gigit lagi bawang putih seperti itu ya. Nah, jadi gigit bawang putih itu aku agak lega lah. Cuma memang ada terasa di hidung tuh macet-macet seperti itu. Macet-macet bagaimana? Maksudnya nafasnya tuh nggak leluasa. Kita mau tarik oksigen tuh kayaknya nggak bisa tarik full gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan hari ketiga ya, hari ketiga itu barulah aku berjemur, dapat cuaca panas gitu. Aku berjemur lah, duduk di teras gitu. Cuman aku kan tipikalnya nggak bisa ya duduk-duduk gitu diam. Benar juga seperti kata Pak Ab ya, yang ngurus taman di luar ya teman-teman. Kalau kita duduk itu ya memang nggak betah ya, siapapun juga nggak betah ya teman-teman. Jadi aku duduklah di sana sambil ngedit juga di HP ya teman-teman. Jadi nggak terasa di situ aku sudah duduk 2 jam dan sudah berjemur matahari, dan memang rasanya hari ini ya teman-teman, memang badan tuh sudah jauh lebih enak, lebih segar ya. Hari ini aku tidak ada minum jamu dan belum ada makan bawang putih, tapi ya yang kurasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman di luar sana pasti ada yang mengalami gejala serupa ya, boleh dilakukan seperti yang aku lakukan ya. Dan karena aku sebelumnya menganggap remeh itu corona ya, aku bilang apa sih ini corona, aku mau jalan keluar nggak pakai masker, rugi sekali kita nggak bisa menghirup udara di luar ini, apalagi di kota tempatku tinggal ini begitu indah, banyak bukit, nggak mungkin sebar virus ya, aku bilang gitu. Jadi makanya aku nggak pakai masker gitu, rugi gitu ya. Aku termasuk tipikal mada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar ya, silakan komen di bawah, aku akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Dan di sini kita bisa saling berbagi semua, dan aku percaya ini tips yang mudah dan sederhana, dan siapa saja bisa melakukan. Oke teman-teman, ingat ya, tetap selalu jaga pola hidup sehat, karena dari tubuh yang sehat, otaknya sehat juga. See you.